Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenneth Andreas Madibo dari jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang praktikum ilmu bahan yang lebih tepatnya pada bab keempat, yaitu kadar lumpur agregat dengan SNI ASTM T117/2012. Pengaruh kadar lumpur pada agregat. Nah, kadar lumpur yang berlebihan pada agregat dapat membuat kekuatan beton menjadi lemah, sehingga mutu beton yang diinginkan tidak tercapai. Untuk itu diperlukan pemeriksaan mutu agregat atau kerikil maupun pasir agar mendapatkan bahan-bahan campuran beton yang memenuhi syarat, sehingga beton yang dihasilkan nantinya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk cara mengatasinya itu, pertama, hindari pembelian pasir yang secara visual pasir kelihatan kotor. Jangan tergoda oleh harga yang murah. Nah, kebanyakan kita kalau dapat sesuatu yang murah itu lebih cepat gitu, padahal mutunya kurang-kurang. Dan yang kedua, cari tempat pembelian di mana sistem pengolahan pasir sudah melalui penyaringan dan pencucian. Dan lakukan pemeriksaan sederhana dengan menggunakan botol. Nah, ini adalah cara sederhana juga bisa kita lakukan. Pertama, masukkan pasir dengan 1/4 bagian pasir ke dalam botol. Kemudian masukkan air 3/4 bagian hingga penuh ke dalam botol. Tutup botol dengan rapat, kemudian goncang botol dengan kuat. Letakkan botol di tempat datar dan aman, dan tunggu 2-3 hari. Nah, setelah 2-3 hari, bagian agregat akan mengendap secara berlapis berdasarkan agregatnya, di mana akan kelihatan pasir dan lumpur pada lapisan paling atas tersebut. Ukur ketinggian lapisan pasir dan lapisan lumpur di dalam botol, kemudian Anda dapat menghitung berapa persentase kandungan lumpur di dalam pasir tersebut. Nah, cara ini cukup sederhana. Dengan begini kita bisa dapat tahu apakah kandungan kadar lumpur di pasir yang kita mau beli ini banyak atau sedikit. Nah, syarat agregat kasar dan halus. Nah, syarat agregat kasar yaitu butir-butir agregat tidak berpori serta bersifat kekal. Tidak mengandung lumpur lebih dari 1%. Jika ia harus dicuci. Tidak mengandung zat-zat yang merusak batuan. Agregat yang berbutir pipi hanya bisa digunakan apabila jumlahnya 20% dari berat keseluruhan. Syarat untuk agregat halus yaitu agregat terdiri dari butir-butir tajam dan keras. Biasanya pasir itu kalau yang kecil-kecil itu sangat tajam. Nah, itu syarat-syaratnya itu. Yang kedua, butir bersifat kekal dan tidak pecah oleh pengaruh cuaca. Dan yang ketiga, tidak mengandung lumpur lebih dari 5%. Nah, berikut prosedur praktikum. Hari pertama, timbang berat cawan kosong untuk mendapat data BW1-nya. Kemudian masukkan benda uji lalu letakkan pada drying oven selama 24 jam. Itu untuk hari pertama. Dan hari kedua, keluarkan benda uji dan dinginkan, lalu timbang bersama cawan untuk mendapat berat W2-nya. Kemudian rendam dengan air, lalu guncangkan dengan saringan nomor 200. Cuci dan bilas dengan air bersih. Lakukan langkah 2 secara berulang sampai air menjadi jernih, lalu taruh kembali pada drying oven selama 24 jam. Hari ketiga, keluarkan benda uji dan dinginkan, lalu timbang dengan neraca untuk mendapat data W3-nya. Setelah semua prosedur sudah dilakukan, terakhir hitunglah data-data yang sudah didapatkan untuk menggunakan rumus. Dengan menggunakan rumus, berat benda uji awal yaitu A
dengan W kurang W1 berat kering benda uji, B yaitu dengan W kurang W1 dan persen kadar lumpur agregat dengan A kurang B dibagi B kali 100%. Nah, peralatan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu pertama benda uji, agregat kasar dan agregat halus, dan kedua neraca, lalu saringan nomor 200, cawan dan drying oven. Nah, perhitungan data yang sudah didapat yaitu W1 168 gram, W2 468 gram, W3 460 gram. Berat benda uji dari split kering A yaitu kita dapat 300 gram dan B kita dapat 286 gram. Dan untuk kadar lumpur yang kita dapat yaitu 4,896 gram. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.